Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di YouTube channel Kerinduanku Church bersama dengan saya Pastor Daud Suryawijaya. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu pada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur selalu berada di dalam kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa. Kalau pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh duduk diam, untuk bisa mendengar firman-Mu, untuk bisa merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk kami boleh juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat di dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu akan memberkati setiap kami. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar dari lidah bibir hamba merupakan isi hati-Mu ya Bapa, yang Engkau sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami diberkati melalui firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami diubahkan menjadi apa yang seperti Engkau mau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawakan tema renungan yaitu kerinduanku. Setiap dari kita manusia pasti punya kerinduan di dalam hidup kita. Kerinduan ada yang mungkin seperti saya rindu untuk diberikan keturunan sama Tuhan. Mungkin setiap orang yang lain punya kerinduannya masing-masing. Ada yang rindu untuk dijamah sama Tuhan sehingga mengalami lepas dari resesi ekonomi. Ada yang rindu untuk bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Ada yang rindu untuk bisa mungkin mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap manusia memiliki kerinduan di dalam hatinya. Namun kerinduan yang sejati adalah untuk mengenal dan bersekutu dengan Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, kerinduan kita harusnya adalah untuk semakin mengenal dan bersekutu dengan Allah. Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini kata pemazmur Bapak Ibu Saudara. Kerinduan ini adalah panggilan Allah untuk kita mencarinya, hidup dalam hadiratnya dan menemukan kepuasan sejati di dalam Dia. Dunia ini bisa memberikan kepuasan buat kita, tapi hanya sementara. Contohnya ketika kita menginginkan kepuasan untuk memuaskan kedagingan kita di dunia ini, kita bisa, mungkin ada yang mempunyai hobi mancing. Mancing, setelah selesai mancing Bapak Saudara, maka akan kembali lagi seperti biasa lagi. Ada lagi yang mau memuaskan hasratnya untuk mungkin bermain golf. Setelah main golf, biasa lagi Bapak Saudara. Tapi kepuasan kita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi hati manusia diciptakan untuk Allah, dan hati itu tidak akan tenang sampai ia menemukan kedamaian di dalam Dia. Apa sih kerinduan yang sejati sebagai anak-anak Allah? Yaitu haus akan hadirat Allah dalam hidup kita. Dalam hati setiap manusia ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Allah.
Kerinduan sejati bukanlah untuk hal-hal duniawi, tetapi untuk tinggal di dalam hadirat-Nya. Contoh, Daud yang merindukan Tuhan di padang gurun, di dalam Mazmur 63 ayat 2, dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu." Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bapak Ibu Saudara, seperti seorang anak yang selalu mencari ayah atau ibunya di tengah keramaian, demikian juga hati kita seharusnya mencari Allah di tengah dunia ini, Bapak Saudara. Dunia ini bisa memberikan kita apa yang kita mau, tapi percayalah, kita tidak akan pernah puas bila kita mencari kepuasan di dalam dunia ini, Bapak Saudara. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, maka itulah kepuasan sejati di dalam hidup kita. Jadi periksa prioritas kita, Bapak Saudara. Apakah kita lebih haus akan hal duniawi atau hadirat Tuhan? Kalau kita mencari kepuasan di dalam hal-hal duniawi, tanya pada diri kita, apakah kita benar-benar puas? Dan jawabannya pasti tidak akan pernah puas, Bapak Ibu Saudara. Tapi hanya di dalam Tuhanlah kita akan puas. Kita akan dipuaskan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengapa kita harus merindukan Allah? Tuhan Allah adalah sumber hidup, damai, dan sukacita yang sejati. Tanpa Dia, semua yang lain akan terasa kosong, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi firman Tuhan berkata, "Akulah roti hidup." Barang siapa, kalau kita datang sama Tuhan, kita tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepada Tuhan, kita tidak akan haus lagi, Bapak Saudara. Tuhan akan memberikan kita kepuasan di dalam Tuhan. Seperti seorang miliarder yang tampaknya mungkin memiliki semuanya. Apa yang dia mau dia bisa beli, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dia tidak tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan merasakan kehampaan. Karena hatinya tidak pernah dipuaskan oleh Tuhan. Dia hanya mencari hal-hal dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak artis-artis yang memiliki segalanya, tetapi endingnya adalah dia meninggal, mati karena overdosis obat-obatan terlarang. Dia gak menemukan apa arti hidupnya. Dia gak menemukan kepuasan di dalam hidupnya. Kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus merindukan Allah, merindukan hadirat Tuhan. Kita gak bisa sedetik pun berjalan tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari kita jangan hanya berdoa meminta berkat Tuhan. Mari setiap hari kita doa supaya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Dengan begitu, kita akan walaupun merasa sendirian, berjalan sendirian, tapi kita akan terus dipuaskan melalui hadirat Tuhan. Kita akan merasa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan memang kenyataannya di alam roh, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kerinduan akan Tuhan? Kerinduan kepada Tuhan tidak muncul begitu aja, Bapak Saudara. Kita harus secara aktif dekat sama Tuhan dan memupuk hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana cara memupuk hubungan yang intim dengan Tuhan? Kalau kita aja gak pernah berdoa, kita gak pernah waktu untuk baca firman Tuhan, kita gak pernah beribadah. Bagaimana kita mau mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan kalau kita aja gak punya waktu sama Tuhan? Mari mulai saat ini
Ini saat yang tepat Bapak Ibu Saudara melihat YouTube channel Kerinduan Church ini, Bapak Ibu Saudara. Ini saat yang tepat Tuhan mengetuk hati Bapak Ibu Saudara untuk ayo mari datang sama Tuhan. Tuhan akan memuaskan hasratmu. Tuhan akan memuaskan kerinduanmu, Bapak Ibu Saudara. Ini saat yang tepat datang sama Tuhan. Tiap hari berdoa, baca firman, dengar firman Tuhan. Engkau akan dipuaskan. Kerinduanmu akan dipenuhi sama Tuhan. Contoh Maria yang memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Dia dipenuhi. Apa yang kosong di dalam hatinya dipenuhi sama Tuhan. Kerinduannya dipenuhi sama Tuhan. Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Saudara. Tinggallah dalam hadirat Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kemanapun Bapak Saudara melangkah berada, mari kita selalu minta tuntunan Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Buatlah komitmen untuk mengutamakan waktu dengan Tuhan setiap hari. Baik melalui doa, baca firman, maupun beribadah pada Tuhan. Apa hasil dari kerinduan yang dipenuhi? Yaitu ketika kita benar-benar rindu akan Tuhan dan mencarinya, Dia akan berjanji untuk memuaskan hati kita, memuaskan hasrat kita. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yesaya 55 ayat 1-2, Tuhan memanggil kita untuk datang dan dipuaskan tanpa biaya. Seperti tanaman yang tumbuh subur ketika disirami, demikian juga jiwa kita akan berkembang ketika hidup dalam kepenuhan hadirat Tuhan. Ketika hati kita puas oleh kasih Tuhan, kita akan hidup dengan sukacita yang melimpah dan menjadi berkat bagi orang lain. Kerinduan yang sejati adalah kerinduan akan Tuhan, bukan akan dunia ini. Mari setiap kita anak-anak Allah, kita kembali lihat hati kita. Apakah benar selama ini kerinduan kita akan apa yang kita cari di dunia ini sudah memuaskan kita? Kalau belum, mari datang sama Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang dapat memenuhi kerinduan kita. Memenuhi relung hati kita yang kosong, terdalam Bapak Ibu Saudara. Dunia tidak akan pernah memuaskan jiwa kita, tetapi Tuhan yang hidup akan memberikan damai, sukacita yang melampaui segala hal. Mari kita menjadikan kerinduan akan Tuhan sebagai prioritas hidup kita setiap hari. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu,
hanya itu kerinduanku. Mari dari dasar hatimu katakan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Sekali kita katakan, hanya itu kerinduanku. Yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you.